Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang Ramadan, Prodi MSP dari kelas A. Di sini saya mau membahas materi tentang bagaimana implementasi dari Pancasila sebagai sistem filsafat pada penerapan di kehidupan sehari-hari. Terkadang di dalam hidup manusia dituntut harus berpikir secara filsafat. Bisa dikatakan juga manusia harus bisa berpikir kritis dan sampai dengan akar permasalahan. Terdapat berbagai contoh filsafat dalam kehidupan sehari-hari yang kerap dilakukan, namun terkadang tidak menyadari hal tersebut dan mengabaikannya. Berikut beberapa contoh filsafat dalam kehidupan sehari-hari. Berpikir kritis. Sesuai dengan pernyataan bahwa berpikir filsafat itu artinya berpikir kritis. Dalam menghadapi sebuah persoalan, biasanya akan ditanggapi dengan kritis. Untuk contoh penerapannya yaitu, misal, terdapat sebuah bintang semut, otak manusia akan berpikir kenapa bisa ada semut. Apakah semut bisa berbicara, atau bisa juga berpikir beberapa jumlah semut. Berpikir radikal. Dalam berpikir filsafat juga terkadang ada yang bisa sampai radikal. Arti radikal di sini adalah membahas suatu masalah sampai dasarnya. Contoh filsafat dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya yaitu ketika sedang ada perbedaan pendapat, tentunya harus dibahas sampai ke akar permasalahan. Bagaimana untuk menyatukan pendapat tanpa perpecahan. Berpikir reflektif. Manusia juga kadang dituntut untuk bisa berpikir secara reflektif. Bisa juga diartikan dengan melihat kemampuan diri sendiri. Apabila sedang dihadapkan dengan dua pilihan yang sulit, manusia harus mempertimbangkannya satu-satu, mana yang baik serta buruk. Selain itu, harus disesuaikan juga kemampuan diri sendiri supaya tidak ada kendala di tengah jalan. 4. Berpikir logis. Di dalam hidup ini juga harus berpikir logis serta rasional supaya mendapat solusi yang tepat. Apabila terjadi sebuah permasalahan yang di luar nalar, sebisa mungkin tetap diselesaikan dengan logis. Misal sedang sakit parah, lantas jangan langsung dihubungkan dengan gaib. Melainkan bahwa dahulu ke dokter dan ketahui penyebab yang rasional. Bertindak dengan koheren. Untuk menciptakan kehidupan yang sistematis serta tertata, manusia harus bertindak dengan koheren. Arti koheren di sini bisa bertindak dengan rapi serta sesuai dengan urutan. Jadi hidup tidak akan berantakan serta lebih tertata lagi. Misal, jadwal kegiatan untuk hari esok sebaiknya sudah dijadwal di hari sebelumnya. Bertindak konsisten. Selain dapat bertindak, manusia juga harus konsisten dalam melakukan sesuatu. Konsisten yaitu melakukan kegiatan yang sama secara berulang agar terwujudnya suatu tujuan. Misal, sudah dibuat jadwal untuk kegiatan hari esok, maka harus dijalankan dengan konsisten. Supaya hidup menjadi lebih tenang, juga hidup menjadi lebih sistematis. Berpikir konseptual. Untuk contoh filsafat dalam kehidupan sehari-hari, yaitu bisa dengan selalu berpikir secara konseptual. Jadi apa yang sudah direncanakan sudah dipikirkan dengan matang serta memiliki konsep ke depannya. Contohnya, ketika sudah memutuskan untuk kuliah di suatu jurusan, maka pikirkan juga bagaimana ke depannya, apakah menjadi jalan yang terbaik atau bukan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.